Episode 2605. Jadi, 9 ular menelan langit. Api ini, juga merupakan api suci. Kailin memandang Xiao Yan, yang seluruh tubuhnya tegang saat kekuatan api suci langsung memadat, dan wajah cantiknya sudah dingin dan serius. Tak perlu dikatakan lagi bahwa bahkan kekuatan piton penelan langit 10 warna di tubuh Cailin menjadi ganas di depan api putih susu ini, seolah-olah ada semacam permusuhan yang langka di antara keduanya. Kailin, padamkan api itu untukku. Cepat. Pada saat ini, tidak hanya 9 api suci, tetapi juga kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuh, seperti Burning Jue, kekuatan iblis, dan penguasa para dewa, menjadi gemetar dan ganas pada saat yang sama ketika menghadapi ini, nyala api putih susu yang samar. Biarpun itu adalah nyala api yang bisa dipadamkan hanya dengan memutarnya sesuka hati, pada saat ini, itu benar-benar menyebabkan paksaan yang begitu mengerikan pada Xiao Yan. Di manakah ini sakral? Kekuatan menelan 10 warna. Cailin mendengus dingin, dan sisik ular 10 warna yang megah menyebar ke seluruh tubuh, seperti monster-monster 100 sang yang menutupi langit dan menutupi matahari, bersiul serempak, dikelilingi oleh bayangan ular tanpa kepala. Dalam sekejap, kekuatan 10 warna tiba-tiba menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, berputar sedikit, menelan api aneh pada bayangan ular tanpa kepala. Terobosan, kemunculan si Cai menelan surga seketika membuat api putih susu di atas bayangan ular tanpa kepala padam sepenuhnya, dan kemudian bayangan ular tanpa kepala itu langsung memadat di tempatnya. Huho, api putih susu telah padam, dan tubuh Xiao Yan baru saja mendapatkan kembali kendalinya, tetapi keringat di dahinya masih terus menetes, dan kecepatan detak jantungnya sangat hebat. Apa yang terjadi? Setelah menyelesaikan adegan ini, Kailin buru-buru kembali ke sisi Xiao Yan, untuk menstabilkan aura di tubuhnya, Yuko membuka mulutnya dengan ringan dan bertanya dengan cemas. Entahlah, api putih susu itu sepertinya mengesampingkan semua kekuatan di tubuhku. Saat aku baru saja melihatnya, semua kekuatan di tubuhku sepertinya dipanggil oleh semacam panggilan, dan ada niat samar-samar untuk keluar dari tubuhku dan mencoba bersaing dengannya. Seolah-olah kekuatan di tubuhku ini adalah semacam musuh dari masa lalu. Xiao Yan memperhatikan sosok ular tanpa kepala di depannya sambil memulihkan kondisi di tubuhnya. Orang ini seperti benda mati, tidak ada kehidupan di sekujur tubuhnya, tetapi aura di tubuhnya agak mirip dengan fluktuasi ras jahat asing, tetapi kekuatan jahat ini tampaknya lebih aneh dan jahat daripada kekuatan jahat yang dia miliki, telah ditemui sebelumnya. Seks, atau bahkan memiliki aura samar milik pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia. Api putih susu, nafas ras jahat di luar alam, dan nafas pusat dunia manusia, sepertinya ada semacam hubungan misterius antara ketiganya, yang membuat hati Xiao Yan tiba-tiba waspada, dan dia terus memikirkan sesuatu. Turun dulu. Kailin menggelengkan kepalanya sedikit, lalu mengulurkan pergelangan tangannya seperti suet dan batu giok putih, dengan pola ular 9 warna melonjak di pergelangan tangannya. Jelas, yang terakhir sudah tahu cara membuka pesona di bawah bimbingan roh ular 10 warna. Begitu suara Cailin turun, kekuatan agung melambai, dan bayangan besar jatuh dari langit. Kekuatan 9 warna dikombinasikan dengan ekor energi warna-warni, seperti aura luar biasa yang mengubah gunung dan lautan, dan membantai penghalang hitam pekat. Dalam beberapa tarikan napas, suara mengerikan dari kehampaan yang berdengung dan meledak benar-benar menghancurkan penghalang hitam pekat itu hingga keluar dari lubang berukuran hampir 100 sang. Cinta novel 999. Dihantam oleh bayangan ular energi dari sisik berwarna dan ular piton menelan 9 warna, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat reinkarnasi 4 atau 5 tingkat akan terluka parah di tempat. Kekosongan bergoyang, dan bebatuan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar berubah menjadi bubuk di bawah tekanan yang sangat besar ini, mengambang di kehampaan sesuka hati, tetapi di dunia di bawah, ular raksasa yang diubah oleh bebatuan sepertinya tersentuh, dan mata ular yang dalam dan berlubang di antara mereka, sepertinya ada cahaya redup yang berkedip-kedip. Pergi, Xiao Yan berkata dengan suara yang dalam, dan tiba-tiba kedua sosok itu bergerak, benar-benar tenggelam ke dalamnya. Pada saat keduanya menghilang, bayangan ular tanpa kepala yang berdiri di atas penghalang hitam pekat benar-benar menghilang seperti gumpalan udara hitam. Tapi pada saat menghilang, ada 3 tanda tidak jelas dari langit, bumi dan manusia di dalam tubuh. Tulisan tangannya keluar, sangat misterius. Keduanya baru saja tiba di dasar gua ular iblis 10 warna, dan perasaan sedih mengalir ke dalam hati mereka. Kekosongan ini terlalu sunyi dan aneh, dan ketidakjelasan itu membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Ketika seluruh dunia gua ular iblis 10 warna menjadi sunyi senyap, beberapa ular piton batu besar di gua ular perlahan memeluk tubuh besar mereka dan hidup kembali dalam sekejap. Kilau yang menyilaukan dan menyilaukan muncul dari ular piton batunya, dan gelombang yang mengejutkan tiba-tiba muncul. Dengan melonjaknya tubuh ini, beberapa ular piton batu di sekitarnya sepertinya dipanggil, dan mereka hidup bersama, memutar tubuh besar mereka, terus-menerus berputar dan berputar di tanah, mengelilingi Xiao Yan dan mereka berdua. Kekuatan api suci. Xiao Yan terkejut, api suci-suci meledak seperti matahari yang terik. Tapi betapapun kuatnya Xiao Yan, ketika dia memukul ular piton batu itu, dia akan membuka mulutnya yang besar dan dengan mudah menelannya. Untuk sementara waktu, pada tubuh ular yang mirip batu dari 9 ular piton batu, irisan sisik ular purba dan iblis diam-diam muncul, seolah-olah mereka mengeluarkan semacam nafas, dan nafas itu mengandung kekuatan menelan langit, dan mereka perlahan-lahan menyerap langit. Melahap vitalitas tak berujung di tubuh Xiao Yan. 9 ular piton yang menelan. Itu masih ular piton batu yang menelan langit dari 1 warna menjadi 9 warna. 1 warna, 2 warna, 9 warna. Kenapa tidak 10 warna? Ular piton batu di sekitarnya mengguncang tubuh mereka, merangkak dengan kaku, dan mengelilingi Xiao Yan dan kedua sosok itu, dan mereka terus mengeluarkan raungan bernada rendah yang menakutkan yang menggetarkan jiwa mereka, dan akhirnya kekuatan 9 warna meraung.
mencoba melancarkan serangan paling kuat terhadap Xiao Yan dan keduanya. Pada saat ini, Kailin sepertinya menyadarinya, dan kelembutan di matanya menghilang seketika. Di hadapan Xiao Yan, sebenarnya ia lebih rela berperan sebagai orang yang penurut, namun kini ia terjebak dalam jadi seperti itu, darah keluarga kerajaan Medusa dan kekuatan 10 warna di tubuhnya menjadikan medu glamor ini. Ratu Sa, sekali lagi mengembalikan gaya ratu sebelumnya. Sedikit mata sedingin es yang menusuk mulai muncul di matanya tanpa fluktuasi apapun, dia melirik ke 9 ular piton batu di depannya, acuh tak acuh dan agung, seolah-olah raja tertinggi sedang memperhatikan si kecil. Hidup, penghinaan. Mata yang bersinar dengan sinar warna-warni melirik, dan tubuh 9 ular piton batu mulai melompat dengan aneh, dan bahkan nafas menjadi tidak teratur. Itu adalah sentuhan penindasan mutlak dari darah. Untuk sementara waktu, formasi jadi kuno yang terdiri dari 9 ular piton pemakan langit sepertinya ditekan oleh semacam ancaman fatal, dan berhenti berputar seketika. Mata indah itu berbalik lagi. Saat melihat pria dengan kaki berat di sampingnya, ada sedikit tekad di pipi sedingin es yang mempesona, lalu bibir dan giginya terbuka sedikit, dan nada diam yang menawan bergema melalui ini. Sepotong langit dan bumi. Keluarga kerajaan dari keluarga Medusa, keturunan ular piton menelan 9 warna, datang ke sini untuk memberi penghormatan kepada leluhur. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.